Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Stefani Swongso, ibu anak dua dengan segala kesibukannya. Apa kabarnya bunda-bunda teman-teman semua? Semoga selalu sehat-sehat saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hari ini seperti biasa ya bun, emak-emak ini akan menjadi emak-emak yang selalu bertanggung jawab, apalagi untuk masalah perut-perut untuk warga rumah ini ya bun. Apalagi kalau bukan masalah masak-memasak ya bun. Pokoknya mah jadi emak-emak ini udah lebih dari peserta MasterChef ya kan bun, karena setiap harinya itu bakalan pusing memikirkan menu-menu apa yang mau dimasak untuk setiap harinya. Tapi sebelum masak, emak-emak ini belanja dulu ya bun, karena memang stok di kulkas sudah habis dan juga emak-emak ini beberapa waktu ini agak malas untuk melakukan food prep. Entah kenapa, padahal food prep bisa membuat dia meringankan masalah masak-memasaknya bun. Tapi namanya kita emak-emak pasti ada waktunya untuk malas-malas ya bun. Tidak apa-apa, itu hal yang wajar. Jadi karena sudah selesai belanja ke pasar ya bun, mari kita sepil dulu apakah yang kita belanjakan hari ini. Memang tidak terlalu banyak karena memang ini hanya untuk 2 hari ke depan saja, karena setelah ini kita bakalan belanja lagi, tapi belum tahu mau belanja apa ya bun, karena memang kita malas untuk belanja ke pasar besar. Jadi belanjanya yang dekat-dekat rumah saja, yang penting mah kita sudah belanja gitu. Jadi untuk belanjaan kita kali ini, kita tadi pertama sudah membuka sayur mayurnya ya bun, yaitu terdiri dari bayam. Tapi karena kita mencari bayam hijau nggak ada, kita cari aja lah bayam yang hijau tapi ada kemerah-merahannya. Aku juga nggak tahu itu namanya apa. Nanti mau kita masak dengan si toge ya bun, kita campur. Terus tadi ada tahu sebungkusnya 5.000 saja, masih 5.000, nggak tahu kalau di tempat bunda yang segitu berapa ya bun. Terus ada langkok-langkok, ada bawang merah, bawang putih, dan juga ada lada bubuk dan ketumbar bumbu. Kita main yang instan-instan saja karena kalau memblender-blender waktunya lama, sedangkan kita mempunyai 2 bocil yang nggak bisa ditinggal lama-lama ya bun. Seperti biasa mama-mama seperti itu kalau masak udah seperti MasterChef, dikejar-kejar gitu ya bun, dikejar-kejar sama anak maksudnya gitu. Dan alhamdulillahnya ya bun, harga ayam itu sudah turun ya bun, itu sekilonya 23.000. Jadi emak-emak ini tadi membeli ayam untuk menu kali ini bun. Untuk masak kali ini kita mendapat requestan dari pak suami ya bun. Pokoknya kita tuh udah dibilang kayak peserta MasterChef ya kan bun. Kalau peserta MasterChef itu ada tantangan masak-memasaknya, kalau kita ada requestan masak-memasaknya. Kali ini kita di request oleh pak suami tercinta tersayang, jadi kita harus masak yang spesial untuk orang yang spesial. Kayak mana gak cinta pak suami kita ya kan bun. Jadi untuk menunya mari kita sepil ya bun. Kali ini kita akan masak ayam bumbu lengkuas gitu ya bun. Kalau orang-orang mah ada juga yang bilangnya ayam bumbu gitu. Dan alhamdulillahnya di kulkas ada stok lengkuas, karena kemarin habis panen lengkuas di rumah abang ipar dan aku minta sedikit untuk dibawa ke rumah karena pasti ini akan berguna sekali ya kan bun. Pokoknya mas sebagai emak-emak ya kan bun, kalau yang gratisan-gratisan itu pasti menyenangkan gitu ya kan bun. Apalagi sesuatu yang dipergunakan dan itu tuh memang berguna gitu. Seperti lengkuas ini pasti berguna sekali sebagai kita emak-emak ya bun untuk masak-masak di dapur. Karena kalau beli kan lumayan juga harganya. Ini kita udah dapat semangkok. Nah kita lanjutkan lagi ya bun, karena lengkuasnya itu potongannya lumayan masih besar-besar, jadi kita potong dulu kecil-kecil supaya nanti pas di blender itu lebih mudah. Dan juga aku kemarin sudah memilih lengkuasnya ini yang agak muda-muda supaya tidak terlalu keras ya bun, karena kasihan blendernya sudah disuruh kerja rodi ya kan bun, disuruh pula memblender lengkuas yang keras, nanti dia rusak ya kan bun. Terus kita keluar cuan lagi untuk membeli yang baru. Pusing kalau sudah masalah keluar cuan ya bun. Jadi ini dia bumbu rahasianya ya bun, sebenarnya nggak rahasia karena biasanya pakai kayak gini juga. Ini ada daun-daunan, ada lengkuas yang sudah kita potong tadi, ada sedikit jahe, kunyit, dan juga serai, dan bawang merah, bawang putih, dan nggak lupa itu ada lada dan ketumbar ya bun. Kalau bunda-bunda bertanya apa resep rahasianya, nggak ada sebenarnya, karena memang bumbu-bumbunya ya bumbu-bumbu seperti biasa ya bun. Namanya juga ayam goreng lengkuas, pastinya pakai lengkuas gitu ya bunda, juga bumbu-bumbu pelengkap lainnya. Tapi kalau misalnya bunda-bunda punya resep rahasia lainnya ya tidak apa-apa, alhamdulillah gitu ya bun. Jadi itu bisa jadi hak paten gitu, hak paten, ngeri kali ya bun. Jadi kita nggak usah ditumbuk-tumbuk ya bun, main blender aja, pokoknya main cepat aja, karena kalau ditumbuk-tumbuk pasti lama lagi ya bun gitu. Nah ini lengkuasnya sudah di blender ya bun, udah selesai semuanya, sudah dapat gitu semangkok itu ya bun, sekotak itu pokoknya. Dan ini untuk bumbu-bumbunya tadi juga di blender, kecuali si daun-daunan dan juga lengkuas ya bun. Jangan lupa untuk blender bumbunya ditambah sedikit air ya bun, seperti lengkuas tadi juga ditambah sedikit air supaya nggak seret blendernya, kasihan ya bun nanti blendernya tercekek. Ini lengkuasnya kita geprek-geprek aja ya bun, jangan salpok sama untuk menggeprek
geprek-gepreknya itu tangkai pisau, karena memang sudah dibilang aku belum punya ya kan bun, ulek-ulekan di rumah ini ya. Insya Allah nanti kalau ada rezeki kita beli ya bun, supaya kita bisa buat ulek-ulek juga gitu. Nah ini juga salah satu cara satset ya bun untuk membuat ayam bumbu, karena memang aku itu pengen cepat saja ya bun, karena kalau biasanya kan ayam bumbu itu cuman dibumbui terus didiamkan sampai meresap bumbunya, tapi kali ini aku akan mengungkapnya langsung saja dengan bumbunya supaya nanti menggorengnya tidak terlalu lama ya bun. Karena memang saat masak ini harinya juga udah lumayan siang ya bun, soalnya tadi ke pasarnya juga agak siangan, jadi kalau mau masak itu harus satset supaya warga-warga rumah itu tidak demo karena perutnya sudah kelaparan menunggu emaknya ini syuting sekalian masak. Maklumlah kalau udah sambil syuting ini pasti waktunya akan lebih 2 kali lipat lamanya ya bun. Nah itu tadi kita tambahin daun-daunannya, kita masukin serai yang udah digeprek, dan juga jangan lupa ditambahkan oleh lada dan juga ketumbar bubuk supaya jadi lebih nikmat aduhai ya bun. Terus tambahin air sedikit, lalu masukkan deh ayamnya gitu, terus diungkep gitu atau dimasak sampai ayamnya sudah matang gitu bun. Mohon maaf sekali ya bun kalau misalnya di suara aku ini ada suara anak-anak lagi wu 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 atau a atau ada yang teriak-teriak, itu maklum lah ya bun, namanya emak-emak ini ada 2 bocil di rumah, mencari waktu untuk mengisi suaranya itu agak sulit ya bun. Yang penting mah anak-anaknya udah diam aja, emak-emaknya bisa voice over udah alhamdulillah gitu. Sembari menunggu ayam itu masak ya bun, kita jangan hanya bengong-bengong saja menungguinya, kita harus memanfaatkan waktu, tidak boleh terbuang sia-sia. Jadi kita melanjutkan untuk membersihkan sayur mayur seperti biasa ya bun. Jangan lupa untuk makan sayur supaya kita sehat dan kuat seperti Popeye, dan juga pencernaannya lancar gitu. Jadi sayur bayam ini juga adalah sayur kesukaan Pak suami ya bun. Pokoknya kali ini requestannya adalah kesukaan Pak suami, pokoknya spesial untuk Pak suami gitu ya bun. Kalau ditanya emaknya sukanya apa, saya mah semuanya makan saja ya bun, karena memang saya itu suka semuanya gitu, nggak pilih-pilih lah pokoknya gitu. Setelah membersihkan sayur, ternyata ayamnya udah matang juga ya bun. Jadi kita pindahkanlah ayamnya ke wadah supaya dia berpisah dari air-air dan juga bumbu-bumbunya itu ya bun. Karena seperti biasa kalau misalnya masih banyak kandungan airnya, nanti pas digoreng dia akan meletus-letus dan menembak-nembak kita ya bun. Pokoknya mengeri gitu ya kan bun, dor-dor kemana-mana gitu, panas. Dan untuk sisa bumbunya mau dibuang, oh jangan ya bun, karena kita harus memanfaatkan semuanya menjadi lebih berguna ya bun. Tidak boleh buang-buang karena itu mubazir. Nah ini tempe dan tahunya kita bakalan ungkep juga sehingga nanti menjadi tempe tahu bumbu, dan ini enak sekali bun karena dia meresap bumbunya. Digoreng juga mantul. Kita lanjutkan lagi ya bun untuk membersihkan sayur. Ini udah selesai bayamnya, tinggal kita buang sampahnya, tapi jangan salpok ada kaki Adek Arumi di situ ya bun, karena tadi Adek Arumi itu agak sedikit rewel karena dia mau minta digendong mamanya. Jadi ya udahlah, supaya kita bisa tetap memantau, maka kita angkatlah dia ke atas meja ini. Marilah kita masuk ke tahap akhir ya bun, yaitu menggoreng-goreng ya bun. Jadi tadi ayamnya sudah diungkep, terus kita goreng ya bun. Kita goreng dengan api sedang aja supaya dia tidak gosong dan bumbunya juga tidak gosong. Tapi nanti akhirnya ini agak gelap juga ya bun, karena agak ditinggal untuk memegang Adek Arumi sedikit. Maklumlah namanya mama-mama ya bun, pasti pekerjaannya harus disambi-sambi, tapi nggak apa-apa, tetap enak juga, endul pokoknya. Jadi ya begitu ya bun, kalau misalnya ayam bumbunya itu yang diungkep itu keuntungannya ya begitu, dia tidak terlalu lama untuk menggorengnya, karena memang dia kan ayamnya sudah matang. Jadi kita tinggal mematangkan lagi ayamnya dan juga bumbunya supaya warnanya lebih kecoklatan dan juga lebih garing gitu bun. Dan juga ini kita masak aja langsung sayurnya ya bun, karena sekalian menunggu ayamnya matang kita masak sayurnya supaya nanti semuanya sekaligus masak dan juga bisa langsung makan, karena ini perutnya sudah lumayan keroncongan waktu masak ini ya bun, karena sudah agak siang harinya. Nah jadi keuntungan kalau misalnya kita buat ayam bumbu itu diungkep dulu ya seperti itu ya bun, kita tuh nggak terlalu lama untuk menunggu ayamnya matang, karena memang dia kan sudah diungkep dan juga sudah matang, dan juga bumbunya itu lebih meresap bun. Pokoknya endul lah ya kan bun. Jadi kita tuh nggak perlu lama-lama untuk memasak di depan kompor gitu bun. Jadi supaya menu makan siang kali ini tambah rame dan lebih spesial ya kan bun, kita tidak melupakan tahu dan tempe. Jangan karena kita makan ayam gitu kita melupakan tahu dan tempe, oh tidak bisa ya bun, karena ini adalah menu favorit juga gitu ya bun. Jadi setiap masak-masak pasti ada mereka di atas meja, itu tidak akan terlupakan gitu ya bun. Pokoknya udah kayak makanan pokok gitu ya kan bun, tahu dan tempe tak bisa terlupakan gitu, di atas meja pasti akan ada selalu gitu. Jadi karena ayamnya udah matang ya bun, jadi langsung saja kita pindahkan dia ke piring. Dan untuk daging ayamnya itu jadinya lembut karena mungkin dia diungkep dan juga langsung digoreng juga ya bun. Jadi tidak terlalu lama menggorengnya sehingga dagingnya itu tidak alot gitu ya bun. Alhamdulillah akhirnya memasak kita sudah selesai. Beginilah menu sederhana yang sangat spesial bagi kami ya bun. Semoga bisa menginspirasi untuk bunda-bunda yang setiap harinya kadang pusing mencari menu makan siang. Seperti ini saja pasti sudah nikmat sekali ya bun. Sekian dulu untuk aktivitas masak-memasak aku kali ini ya bun.
Mohon maaf jika ada kata-kata aku yang salah. Terima kasih untuk bunda-bunda yang sudah setia selalu menonton video aku sampai akhir. Insya Allah kita jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.